Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Yadi Aprianto. Kali ini kita akan membahas latihan soal PPKN kelas 11 pilihan ganda untuk bab 3 Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Di sini sudah ada 106 tanggapan dari 4 kelas, 11K1, 11K2, 11T1 dan 11T2. Tanggapan masih terus bertambah. Kemudian untuk sementara bawasannya seperti ini. Soal nomor 1, tujuan dibuatnya hukum adalah, jawaban yang pertama, menciptakan keadilan, menciptakan ketertiban, menciptakan kemakmuran, mencapai kesejahteraan, dan menciptakan kecerdasan. Dan jawabannya adalah menciptakan keadilan. Hukum dibuat selain untuk menciptakan ketertiban, tetapi yang terutama juga untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Jadi jawaban yang benar adalah menciptakan keadilan. Soal berikutnya, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 pada pasal, kita cek di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah diamandemen. Pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi jawaban yang benar adalah pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Soal selanjutnya, setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan dan martabat yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Hal ini merupakan perwujudan dari UUD 1945 pada pasal 1 ayat 1 bukan, tadi sudah dibahas di soal sebelumnya. Pasal 1 ayat 2 bukan, pasal 1 ayat 3 bukan. Nah, jawaban yang benar adalah pasal 27 ayat 1. Pasal 27 ayat 1 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi jawabannya adalah pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Setiap orang yang diduga bersalah tidak boleh dijatuhi hukuman atau ditimpakan hukuman apapun sampai yang bersangkutan dibuktikan oleh hukum. Pernyataan ini merupakan penjabaran konsep kesederajatan di depan hukum. Bukan. Jawaban yang benar adalah asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah ini menyatakan bahwa setiap orang yang diduga, meskipun sudah diduga bersalah, tidak boleh dijatuhi hukuman atau ditimpakan hukuman sampai terduga tersebut dibuktikan bersalah dan terbukti bersalah secara hukum. Jawaban yang benar adalah B, bukan keadilan, bukan netralitas, dan bukan kemakmuran. Soal yang ketiga, di Indonesia terdapat alat penegak hukum seperti berikut, kecuali kepolisian benar merupakan alat penegak hukum, kejaksaan juga benar, Kementerian Hukum dan HAM bukan merupakan alat penegak hukum, kehakiman alat penegak hukum, advokat alat penegak hukum, meskipun beberapa para ahli menyatakan bahwa advokat lembaga penegak hukum tetapi independen. Jadi jawaban yang benar adalah Kementerian Hukum dan HAM bukan merupakan penegak hukum. Kementerian Hukum dan HAM merupakan lembaga kementerian yang membawahi penegak-penegak hukum yang ada di bawahnya.
Adapun dasar hukum yang mengatur tentang advokat sebagai lembaga penegak hukum adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Soal berikutnya, hukum memiliki sifat mengikat setiap warga negara serta memiliki sanksi yang tegas bagi setiap pelanggarnya. Merupakan salah satu sifat hukum, yaitu mudah dilanggar, jelas bukan, mencakup semua, bukan sifat hukum yang mengikat setiap warga negara serta memiliki sanksi yang tegas. Kata kuncinya adalah memiliki sanksi yang tegas dan mengikat setiap warga negara. Jika kata kuncinya hanya memiliki sifat mengikat setiap warga negara, maka jawabannya adalah mencakup untuk semua. Tapi di sini kata kuncinya ditambahkan, selain mengikat setiap warga negara, juga memiliki sanksi yang tegas bagi setiap pelanggarnya. Jadi jawabannya adalah memaksa, menyeluruh, mencakup untuk semua, mengikat setiap warga negara, ya, tetapi bukan bagian dari kata kunci memiliki sanksi yang tegas. Fleksibel juga bukan, jelas bukan, karena kata kuncinya adalah memiliki sanksi yang tegas, itu tidak fleksibel. Berikutnya, aturan hukum bersifat memaksa agar lembaga hukum berwibawa, bukan. Menjadi pedoman hidup masyarakat, bukan. Masyarakat takut terhadap hukum, jelas bukan. Aturan hukum bersifat memaksa agar dipatuhi oleh anggota masyarakat. Jadi jika hukum bersifat tidak memaksa dan tidak tegas, maka kemungkinan besar masyarakat banyak yang tidak akan mematuhi dan mentaatinya. Jadi hukum itu harus bersifat memaksa agar dipatuhi oleh anggota masyarakat. Jawabannya bukan lembaga hukum dapat bersifat sewenang-wenang, itu jelas bukan. Soal berikutnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan negara menegakkan hukum dan keadilan disebut keadilan. Ini bukan, untuk ini menyeluruh, konsep keadilan menyeluruh, bukan hanya untuk negara. Pengadilan, ini banyak yang menjawab pengadilan, sedangkan pengertian pengadilan itu adalah tempat untuk melaksanakan peradilan. Jadi tempatnya, bukan sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum, tetapi pengadilan itu tempat negara menegakkan hukum dan keadilan, itu tempatnya pengadilan. Supremasi bukan, hukum juga bukan. Nah, jawabannya adalah peradilan. Dibandingkan norma-norma lainnya, keistimewaan norma hukum adalah selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Iya, hukum selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi selain norma hukum, ada juga norma lainnya yang selalu dibutuhkan juga oleh masyarakat. Kemudian bersumber pada lingkungan masyarakat sekitar. Norma hukum kadang-kadang tidak bersumber dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Kemudian yang C, materi norma yang bersifat mengatur kehidupan dalam masyarakat. Ini bukan jawabannya, karena materi norma yang bersifat mengatur kehidupan dalam masyarakat bukan hanya norma hukum, jadi bukan keistimewaan dari norma hukum. Sedangkan yang C, hukum memiliki sifat memaksa atau imperatif dengan sanksi ancaman hukuman yang tegas. Ini keistimewaan dari norma hukum dibandingkan dengan norma-norma lainnya. Kemudian jawaban yang E, dibuat masyarakat yang membutuhkan ketertiban. Ini juga bukan merupakan keistimewaan dari norma hukum, karena norma lainnya juga dibuat masyarakat yang membutuhkan ketertiban. Soal berikutnya, hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum diatur dengan hukum. Kita bahas dulu dari bawah. Hukum nasional ini terlalu luas, terlalu umum. Hukum nasional itu mencakup banyak hukum. Hukum antar golongan termasuk hukum adat, ini juga hanya sebagian saja. Hukum material, semua aturan hukum yang ada termasuk di dalamnya seperti hukum acara, pidana maupun perdata. Kemudian hukum formal,
hukum formal juga terlalu luas. Jawaban yang benar adalah hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum. Itu adalah hukum publik. Kebalikan dari hukum publik adalah hukum privat. Soal berikutnya, hukum yang terbentuk karena keputusan hakim disebut jelas bukan kebiasaan, bukan traktat. Traktat itu hukum yang mengatur antar negara, bukan juga undang-undang. Undang-undang dibuat oleh DPR bersama presiden, bukan merupakan keputusan hakim. Doktrin tidak dibuat oleh hakim dan negara. Kemudian jurisprudensi. Nah, ini jawaban yang benar. Jadi hukum yang dibentuk berdasarkan keputusan hakim yang sebelumnya disebut jurisprudensi. Berikutnya, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Merupakan bunyi pasal, kita lihat pasal 24 ayat 2 ini merupakan bagian dari bab 9 kekuasaan kehakiman. Ayat 2, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Jadi jawabannya pasal 24 ayat 2 benar. Kita coba pasal 24 ayat 1. Pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi jawabannya bukan ini. Kita lihat juga pasal 25 ayat 2. Sebelum amandemen pasal 25 berbunyi syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Ini masuk ke bab 9 mengenai kekuasaan kehakiman. Kemudian setelah amandemen keempat, pasal 25 ini masuk ke bab 9A wilayah dan negara. Pasal 25 berbunyi negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi bukan pasal 25 jawabannya. Kita lihat pasal 26 ayat 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi jawabannya bukan pasal 26 ayat 2. Kemudian kita lihat pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi bukan ini jawabannya. Jawaban yang benar adalah pasal 24 ayat 2 yang menjelaskan mengenai kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Soal selanjutnya, tujuan negara hukum adalah membatasi kekuasaan negara, bukan. Menjamin kesejahteraan rakyat, bukan. Melindungi hak asasi manusia, iya. Salah satu tujuan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Kemudian jawaban menjamin kekuasaan kepala negara, bukan. Hanya sebagian saja. Membatasi hak rakyat, ini jelas bukan. Tujuan negara hukum salah satunya membatasi kekuasaan negara, iya. Tujuan hukum salah satunya membatasi kekuasaan negara, tapi bukan tujuan utama dari tujuan negara hukum. Jadi tujuan dari negara hukum adalah melindungi hak asasi manusia. Soal selanjutnya, pengadilan di tingkat banding untuk memeriksa perkara dan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri adalah peradilan negeri, bukan. Tidak ada peradilan negeri. Pengadilan negeri ini bukan juga pengadilan negeri, itu pengadilan tingkat pertama. Kemudian pengadilan tinggi merupakan pengadilan di tingkat banding, sedangkan Mahkamah Konstitusi
merupakan lembaga peradilan yang khusus mengenai konstitusi. Dan selanjutnya ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu lembaga peradilan yang menangani di tingkat kasasi. Soal selanjutnya, perhatikan macam-macam lembaga peradilan berikut. Nomor 1, pengadilan adat, pengadilan tata usaha negara. Kemudian nomor 3, pengadilan agung, pengadilan tinggi, pengadilan agama. Yang merupakan pengadilan khusus adalah nomor 1, 2, dan 3. Nomor 3-nya ini bukan merupakan sebuah lembaga pengadilan. Tidak ada yang namanya pengadilan agung. Jadi jika ada yang nomor 3-nya berarti salah. Kita lihat ini ada 3-nya salah, ini ada 3-nya salah, ini juga ada 3-nya salah, dan ini juga ada nomor 3-nya berarti salah. Jadi kemungkinan besar adalah 1, 2, dan 5. Kita lihat nomor 1, pengadilan adat, yaitu pengadilan nomor 1, pengadilan adat adalah pengadilan khusus, ya. Nomor 2, pengadilan tata usaha negara merupakan pengadilan khusus, ya, yang menangani khusus mengenai tata usaha negara. Kemudian nomor 5, pengadilan agama, ya, ini merupakan pengadilan khusus yang menangani kasus-kasus yang bersangkutan dengan agama. Jadi jawabannya 1, 2, dan 5. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk latihan soal bab 3 mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kita jumpa kembali pada pembahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu.